Tuhan, karena masih ada waktu dan kembali. Saat ini saya mengajak seluruh umat Tuhan untuk mengambil waktu. Mari setiap rumah tangga yang mungkin tidak sempat dan tidak bisa hadir ke gereja, mari luangkan waktu. Seluruh anggota keluarga duduk bersama-sama. Mari berbagi kepada dalam ibadah yang kita laksanakan pada hari ini. Oleh karena itu, marilah kita arahkan hati pikiran kita untuk menyembah. Mari kita tinggalkan semua hal-hal yang merintangi kita, dan mari kita memusatkan hati dan pikiran kita untuk saya para sidang Jemaat mengajak seluruh jemaat Tuhan dan seluruh bisa teman-teman di Facebook, siapa saja yang mau ikut bersama-sama dalam ibadah Shalom. Shalom. Selamat pagi saya ucapkan kepada jemaat Tuhan yang boleh datang berkumpul untuk memuji memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Jemaat Tuhan, saya mengajak untuk berdiri, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Kita mulai dari aku percaya, 1, 2, 3. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari antara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita masuk, kita berdiri, kita naikkan pujian berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Kami ada saat ini semua karena kasih, karena kemurahan dan berkat. Terima kasih disampaikan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan.
Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan hari ini. Dalam ibadah ini, kita mau menyembah Dia. Kita hanya bisa menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Oleh karena itu, marilah kita arahkan hati dan pikiran kita tertuju kepada Tuhan saja. Dan mari kita tinggalkan semua hal-hal yang merintangi hidup kita dalam ibadah ini. Mohonlah ampun kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, pagi hari ini Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu. Karena kasih setia dan rahmat Tuhanlah kami boleh menikmati hidup hingga detik ini. Kalau kami hidup, kalau kami boleh ada di tempat ini, itu semata-mata anugerah Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Saat ini Bapa, kami mau menyembah Engkau. Tolonglah kami Tuhan, urapilah kami semua. Kuduskanlah kami, agar kami layak menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Hamba-hambamu yang ambil bagian dalam ibadah ini, mari Tuhan tolong. Urapi dan pakai mereka dengan luar biasa, agar mereka boleh menjadi alat di tangan Tuhan. Secara khusus hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu juga Engkau urapi. Jemaat Tuhan yang hadir dan di rumah di mana saja saat ini mengikuti ibadah ini, hamba mohon di dalam nama Yesus Tuhan memberkati dan memberikan konsentrasi yang baik, agar mereka juga bisa menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa, terima kasih. Semua fasilitas yang akan kami pakai, Tuhan mengurapinya agar boleh menjadi alat di tangan Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, arahkanlah hatimu dan pandanglah kepada Tuhan, serta terimalah berkat dari Allah dalam ibadah ini. Sebab dengan otoritas Allah Tritunggal yang Maha Kudus, hamba mohon, turunlah berkat Tuhan atas kita dalam ibadah ini. Engkau diberkati, engkau menikmati persekutuan dengan Tuhan sungguh-sungguh di dalam roh dan kebenaran. Sebab hamba mentabiskan ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita menyanyi dalam nyanyian kemenangan iman nomor 185, Aku Berserah.
terpujilah Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, demikianlah ungkapan hati kami sebagai umat-umat ketebus-Mu. Kami siap belajar dan merenungkan firman Tuhan saat ini. Hamba mohon urapan Tuhan mengurapi hamba secara khusus terlebih dahulu. Hamba menyadari diri terbatas adanya, manusia yang lemah, hina, tidak punya kekuatan dan kemampuan. Biarlah Roh-Mu yang mengurapi hamba. Roh-Mu lah yang berbicara kepada umat-Mu saat ini. Sembunyikanlah hamba-Mu, biarlah Roh Tuhan yang nampak dalam perkataan ini. Urapi juga jemaat Tuhan, biarlah mereka boleh mengerti firman Tuhan ini. Bentuklah hati mereka laksana tanah yang gembur, yang subur, yang siap menerima bibit firman Tuhan. Tatkala firman Tuhan ini ditaburkan, dapat bertumbuh di dalam hati mereka dan menghasilkan buah bagi Kristus. Kuasa iblis yang coba mengganggu kami tolak di dalam nama Yesus Tuhan singkirkan. Dan semua fasilitas yang kami gunakan ini, Tuhan memberkatinya agar dapat menunjang pelayanan ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, hamba mohon urapan dan kuasa Yesus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Senang sekali boleh berjumpa kembali, baik jemaat Tuhan yang hadir di gereja pada hari ini maupun jemaat Tuhan yang masih di rumah masing-masing, yang saat ini beribadah bersama-sama di rumah dan menyaksikan ini. Dan saudara-saudara yang lain, siapapun saudara saat ini, dimanapun berada, saya menyapa dengan kasih Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita membuka firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-19 ayat 16 sampai ayat yang ke-26. Matius pasal 19 ayat 16 sampai ayat yang ke-26. Saya membaca dari ayat 21 ayat yang ke-22 buat kita. Begini bunyi firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan ini saya rindu mengajak kita merenungkan firman ini. Ketika kita sudah menemukan pengharapan di dalam Yesus Kristus, kita mengenal Yesus, kita terima Dia jadi juru selamat kita, dan kita menjadi pribadi yang kokoh kuat di dalam Tuhan. Tidak hanya sampai di situ, saudara. Tuhan mengajak kita agar kita mendapatkan berkat dari Tuhan. Dan setelah kita diberkati Tuhan, Tuhan juga mau memakai kita menjadi agen penyalur berkat Tuhan itu. Tema kita pagi hari ini adalah menjadi agen penyalur berkat Tuhan. Sekali lagi, menjadi agen penyalur berkat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, Allah memberkati hidup kita untuk menjadi alat di tangannya demi kepentingan kita. Sekali lagi, Allah memberkati hidup kita ini agar kita menjadi alat di tangannya. Setelah kita menjadi alat di tangannya, bukan untuk kepentingan Tuhan, tetapi ini untuk kepentingan kita dan kebaikannya untuk kita. Kita tidak hanya memahami bahwa diberkati untuk memberkati. Ingat, kita ini diberkati oleh Tuhan agar kita menjadi alat di tangannya. Alat di tangannya.
Setelah kita menjadi alat di tangannya, itu semua kepentingannya bagi kita. Saudara yang dikasihi Yesus, kita sering tidak memahami kehendak Allah, dan kita salah dalam melaksanakan maksud Allah bagi kita, karena kita melakukannya berdasarkan kehendak kita. Sekali lagi, kita sering tidak memahami kehendak Allah, dan kita salah dalam melaksanakan maksud Allah bagi kita, karena kita melakukannya berdasarkan kehendak kita, bukan berdasarkan kehendak Allah dalam hidup kita. Tuhan yang menciptakan kita untuk kepentingan Dia. Kita ada karena kepentingan Allah, bukan Allah ada karena kepentingan kita. Tidak. Banyak orang yang terbalik dan keliru, memikir Allah itu ada untuk kepentingan dia. Tidak, kita ada untuk kepentingan Allah. Allah punya rancangan, dan dia menempatkan kita di dalam rancangannya, dan kita harus hidup di dalam rancangan Tuhan itu, hidup di dalam kehendaknya. Allah menghendaki agar kita hidup dalam kehendaknya, karena Allah merancang kehidupan kita ini untuk kebaikan dan damai sejahtera. Pada akhirnya kita ini dirancang untuk menikmati damai sejahtera. Wow, luar biasa. Oleh karena Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kalau kita dalam bagian firman ini mengajak kita menjadi agen penyalur berkat Tuhan, pertanyaan bagi kita, apa yang harus diperbuat? Apa yang harus kita lakukan? Apa tindakan kita agar kita menjadi agen penyalur berkat Tuhan bagi orang lain? Sekali lagi, apa yang harus diperbuat agar kita menjadi agen penyalur berkat Tuhan itu? Yang pertama ada pada ayat yang ke-21, yaitu kita harus bersedia membagikan berkat Tuhan kepada orang lain. Yang harus kita pahami dan lakukan adalah bersedia membagikan berkat Tuhan yang kita alami, yang kita miliki kepada orang lain. Wow, luar biasa. Ayat yang ke-21, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Seorang anak muda berdialog dengan Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Tuhan berkata, kau ini janganlah, kasihilah orang tuamu, kasihilah Tuhan Allahmu. Saya sudah lakukan itu semua. Tetapi yang satu, kata Tuhan, mungkin dia berpikir bahwa setelah dia menjawab itu, wow, luar biasa, tidak ada lagi, engkau sudah sempurna. Mungkin dia harap jawaban Tuhan Yesus seperti itu. Tetapi apa yang Yesus katakan? Kalau engkau mau sempurna, pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang lain. Rupanya menurut Tuhan Yesus, mengumpul harta banyak, memiliki segala-galanya, tidak ada gunanya dan tidak itu maksud. Kita harus menjual, memberikannya, supaya pada akhirnya kita akan memperoleh harta di surga. Kalau kita memberikan sesuatu kepada orang lain, itu artinya kita berinvestasi di kekekalan. Luar biasa. Cara pandang anak muda ini dia keliru dan dia sangat kecewa. Apa yang Tuhan Yesus katakan, juallah. Bahasa Yunaninya adalah poleson, dari polio, menjual. Nah, kalau menjual di sini adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang bayaran. Yesus menggunakan kata poleson ini, kata menjual. Kalau kita menjual sesuatu kepada orang lain, kita memperoleh uang pembayaran atau untung. Anak muda ini berpikir kalau dia menjual dan membagikan, dia tidak dapat untung. Tetapi Yesus katakan dia menjual itu dan membagikan kepada orang lain,
dia akan beruntung di kekekalan. Anak muda ini tidak paham. Banyak orang Kristen yang tidak sampai di tahap pemikiran ini, sehingga kalau dia memberi banyak, dia pikir dia akan kekurangan. Jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, hal yang harus kita miliki, yang harus kita lakukan agar kita menjadi agen penyalur berkat Tuhan, kita harus memiliki hati yang bersedia membagikan berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, yang Tuhan percayakan kepada kita, kepada orang lain. Penerapan firman Tuhan ini untuk kita, saudara, mempertahankan agar tetap menjadi agen penyalur berkat Tuhan kepada orang lain terus menerus. Kita harus bersedia atau rela membagikan berkat Tuhan yang kita peroleh dari Tuhan. Itu kuncinya. Agar kita ini bertahan menjadi agen penyalur berkat Tuhan, kita harus bersedia, kita harus rela membagikan berkat Tuhan yang kita peroleh dari Tuhan. Artinya kita harus murah hati, harus murah hati. Yang kedua, penerapannya. Dengan hati yang ikhlas, kita harus melepaskan hak kita untuk kita bagikan kepada orang lain. Harus dengan rela hati, dengan murah hati, dengan sukacita kita membagikannya. Wow, luar biasa ya, semakin sangat sulit kalau kita berpikir. Tetapi sesungguhnya kalau kita terbiasa, sesuatu hal yang sangat mudah. Semakin kita dipakai oleh Tuhan untuk menjadi agen penyalur berkat-Nya, semakin kita beroleh keuntungan besar yang tidak dapat dirampas oleh siapapun dari kita. Sekali lagi, kebenaran ini menjelaskan kepada kita yang harus kita pahami di sini, bahwa semakin kita dipakai oleh Tuhan untuk menjadi agen penyalur berkat Tuhan, semakin juga kita beroleh keuntungan yang besar yang tidak dapat dirampas oleh siapapun dari kita, karena perbuatan yang kita lakukan di dalam dunia ini, kita sedang berinvestasi di kekekalan. Allah menghendaki agar kita jadi orang yang murah hati dan suka menolong sesama manusia. Wow, luar biasa. Goal yang Allah ingin kita lakukan dalam bagian ini, Allah menghendaki agar kita jadi orang yang murah hati dan suka menolong sesama. Mari kita punya pandangan, seberapapun berkat Tuhan yang Tuhan bagi kepada kita, ini saatnya kita harus berbagi. Karena sebab banyak orang yang membutuhkan pertolongan kita. Kalau kita menunggu kita kelebihan, sampai kapanpun kita tidak bisa berbagi. Ini saatnya kita harus ambil komitmen. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan agar kita tetap menjadi agen penyalur berkat Tuhan? Masih ayat yang ke-21. Kita harus mengandalkan Yesus saja dalam hidup kita. Harus mengandalkan Yesus saja. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Setelah segala-galanya kita tinggalkan, kita tidak boleh menggantung harapan kita kepada harta dan kekayaan yang kita miliki. Kita harus datang. Kata Yesus, datanglah kemari dan ikutlah aku. Wow, luar biasa. Artinya kita hanya mengandalkan Tuhan. Mau kita ini hanya mengandalkan Yesus saja dalam hidup kita. Tidak boleh mengandalkan harta, tidak boleh mengandalkan atasan, tidak boleh mengandalkan siapa-siapa dan kekuatan kita. Yang kita andalkan hanya Yesus, karena kita datang kepadanya dan ikut Dia. Itu yang Yesus mau. Datanglah kemari, dioro kata Yunaninya. Marilah datang, datanglah kemari. Artinya dalam kehidupan kita, entah kita dalam posisi yang kaya, entah kita dalam posisi yang tidak punya apa-apa, Tuhan sedang mengundang kita. Marilah datang. Kaya, miskin, berkuasa dan budak, marilah kita datang kepada Yesus. Datanglah kemari.
Jelas tujuannya. Marilah datanglah kemari dan datanglah kemari kepadaku, kata Yesus. Wow, luar biasa. Jadi ikutlah aku. Kata ikut yang dimaksudkan di sini adalah mengikuti dari kata akolutei. Kata akolutei itu mengikuti. Saudara yang dikasihi Yesus, mengikuti itu artinya mengiring, turut belajar atau mendengarkan, memperhatikan dan meniru gaya Yesus. Itu yang Yesus mau kita lakukan saat kita mengikuti. Kata mengikuti yang dia maksudkan di sini adalah kita mengiring Yesus, kita turut belajar dalam segala sesuatu yang Yesus lakukan. Kita mendengarkan Yesus, memperhatikan dan meniru gaya dan cara Yesus. Itu yang harus kita lakukan. Wow, luar biasa. Inti dari perintah ini adalah kita juga mengandalkan Yesus saja. Kembali kita mengandalkan Yesus. Harus mengandalkan Yesus. Penerapan bagian ini adalah untuk menjadi agen penyalur berkat. Kita harus mengandalkan Yesus saja, karena Dia yang punya berkat yang akan kita salurkan. Mengapa kita harus mengandalkan Dia? Karena Dia saja yang punya berkat yang akan kita salurkan. Kalau kita menjadi agen ini tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya menerima dari pabrik dan dia menyalurkan. Demikian hidup kita. Yesus Kristus merupakan pabrik segala-galanya, dan kita harus transfer ini kepada orang lain. Dia katakan kita ini surat Kristus yang dapat dibaca, yang dapat dinikmati, yang dapat dirasakan oleh orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita hanya alat yang tidak ada pengaruhnya dalam mengatur peredaran berkat Tuhan. Tuhan yang punya, Tuhan pula yang mengatur. Kita hanyalah alat yang dipakai oleh Tuhan dalam hal ini. Itu sebabnya sehebat apapun sebuah alat, kalau tidak dipakai oleh pemiliknya, tidak ada guna alat itu. Itu sebabnya kita hanya mengandalkan Yesus supaya Dia memakai kita. Kalau Dia memakai kita, kita adalah bermanfaat bagi orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di zaman sekarang ini banyak sekali orang yang hebat dan luar biasa, tetapi tidak dipakai Tuhan. Walaupun kita sesederhana apapun, terbatas adanya, kalau kita hanya mengandalkan Tuhan, Dia pasti memakai kita. Dia pasti katakan orang ini dapat dipercayai karena dia hanya mengandalkan saya. Itu sebabnya marilah kita mengandalkan Yesus dalam kehidupan. Sebagai alat, kita akan dipelihara, diberikan keuntungan sejauh kita mengandalkan Tuhan yang punya berkat itu. Sekali lagi, kita merupakan pribadi yang sebagai alat Tuhan. Kita pasti dipelihara oleh Tuhan. Kita diberikan keuntungan sejauh kita mengandalkan Tuhan yang punya berkat itu. Semakin agen itu dapat dipercayai oleh pabrik, semakin banyak barang yang disalurkan lewat agen itu. Kalau agen itu menahan barang, tidak akan disalurkan karena dia tersendat. Tetapi kalau barang itu lancar, agen itu terus dipakai oleh perusahaan. Demikian hidup kita. Kalau kita ini murah hati, lancar menyalurkan berkat Tuhan, Tuhan akan memakai kita. Karena Dia katakan orang ini bisa dipercaya, sebagaimana Daud dipercaya oleh Tuhan. Serahkanlah hidup kita kepada Tuhan dan berserahlah kepadanya. Ini kuncinya. Serahkanlah hidup kita kepada Tuhan dan pasrahlah diri kepada Tuhan. Kalau kita pasrah diri, maka Tuhan akan memakai kita dengan luar biasa. Terpujilah Tuhan Yesus, karena Dia mempercayakan sebuah tugas yang besar, yaitu menjadi agen penyalur berkat Tuhan. Kesimpulan bagi kita pada pagi hari ini, yaitu sebagai orang yang percaya,
yang dipercayakan Tuhan untuk menampung berkat Tuhan yang lebih dari saudara kita. Sekali lagi, sebagai pribadi orang yang percaya kepada Tuhan, yang Tuhan percayakan untuk menampung berkat Tuhan yang lebih dari saudara kita, marilah kita bersedia membagikan berkat yang Tuhan salurkan lewat kita, dan engkau akan diberkati Tuhan. Dan marilah kita hidup mengandalkan Yesus saja. Sebab kalau kita mengandalkan Yesus, semakin kita mengandalkan Yesus, semakin Yesus katakan, orang ini dapat dipercaya, orang ini dapat dipegang omongannya. Maka Tuhan akan memakai engkau dengan luar biasa dan menyalurkan berkat untukmu. Demikianlah firman Tuhan untuk kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan Yesus melalui Roh Kudus memeteraikan firman ini ke dalam hati umat Tuhan dan setiap orang yang mendengarkan firman ini. Demikianlah firman Tuhan, marilah kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Karena kasih-Mu yang besar, Engkau mempercayakan sebuah tugas besar, yaitu menjadi agen penyalur berkat Tuhan, penyalur keselamatan, penyalur damai sejahtera. Mampukanlah kami Tuhan untuk bisa berbagi dengan penuh kesadaran. Jadikanlah kami umat-Mu menjadi pribadi yang mengandalkan Tuhan saja, agar kami sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan menjadi agen penyalur berkat Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Setiap telinga yang mendengarkan firman ini, dimanapun berada saat ini, hamba memeteraikan berkat Tuhan, memeteraikan firman ini ke dalam hati, termeterai saat ini, dan boleh bertumbuh dan menghasilkan buah bagi Kristus, dan Tuhan dipermuliakan. Bapak hamba berdoa dan mengucap syukur atas firman ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, amin. Demikianlah firman Tuhan untuk kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Sebelumnya kita menyanyi di dalam nyanyi kemenangan iman nomor 212, Sejak Ku Terima Yesus, dan persembahan dijalankan di antara kita. Sejak Yesus ku terima
yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita menghampiri Tuhan di dalam doa bersama-sama. Saya pimpin kita dan marilah kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Karena kasih setiamu yang besar, kami boleh menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan dalam ibadah kami ini. Baru saja kami belajar dari firman Tuhan. Mari Tuhan memberkati firman yang telah ditaburkan oleh hamba-Mu. Biarlah firman ini boleh bertumbuh di dalam hati umat-Mu dan boleh menghasilkan buah bagi Kristus. Kami juga baru memberikan persembahan. Terimalah persembahan umat-Mu ini menjadi korban yang kudus berkenan, korban yang menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan memberkati setiap persembahan ini, baik yang mengembalikan 10% dari penghasilan mereka. Tuhan memberkati sesuai dengan janji-Mu. Tuhan mencurahkan berkat berkelimpahan, memberikan hikmat kepada pengurus jemaat mengelola keuangan ini untuk kemuliaan Tuhan. Mereka yang memberikan persembahan secara rutin, apapun bentuk persembahan itu, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan memberkatinya agar boleh menjadi alat pelebaran pekerjaan Tuhan, baik di dalam jemaat Talitakum Sendawar ini maupun di luar, untuk penuntasan amanat agung Yesus Kristus. Bapa, di dalam nama Yesus, hamba berdoa untuk jemaat Tuhan yang mungkin dalam keadaan sakit saat ini. Di dalam nama Yesus, Tuhan menjamah dan sembuhkan mereka. Biarlah mereka dapat pemulihan yang sempurna dari Tuhan, dan nama Tuhan kami muliakan. Hamba berdoa untuk anggota jemaat Tuhan, baik yang berusaha, Tuhan memberkati usaha mereka. Yang bekerja sebagai petani, Tuhan memberkati kebun dan ladang mereka. Mereka yang sebagai pegawai negeri, Tuhan memberkati mereka. Yang sebagai pengusaha, sebagai aparat keamanan, sebagai tukang, sebagai apa saja, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati supaya setiap usaha dan pekerjaan jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Hamba berdoa untuk pemuda-pemudi, Tuhan memberkati perjuangan pemuda-pemudi. Mereka boleh berjuang dan sukses dan Tuhan dimuliakan. Mereka yang mencari pasangan hidup, Tuhan memberikan pasangan hidup yang serasi, yang sepadan sesuai dengan firman Tuhan. Demikian juga hamba berdoa untuk orang-orang tua yang sudah lanjut usia. Tuhan memberkati di masa tua mereka. Mereka dapat kekuatan, dapat penghiburan saat menjalani masa tua, dan mempersiapkan perjumpaan mereka dengan Kristus kelak. Hamba berdoa untuk perkarya dan perkawan. Biarlah perkarya dan perkawan menjadi teladan yang baik dalam rumah tangga, menjadi imam yang baik, menjadi ibu rumah tangga yang baik. Demikian juga anak-anak sekolah minggu dan anak-anak kecil. Tuhan memberkati mereka Tuhan, agar mereka boleh menjadi anak yang baik dan punya masa depan yang sungguh ada. Keberadaan kami di masa Corona ini Tuhan sungguh merisaukan. Tetapi kami minta pertolongan Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati, beri kekuatan dan perlindungan. Darah Yesus Kristus menjadi tanda pembebasan dan tanda kelepasan bagi kami. Yesus Kristus menjadi jaminan keselamatan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Pemerintah Republik Indonesia ini Tuhan memberkati. Pak Presiden Joko Widodo, Tuhan urapi dan pakai dia. Semua kegiatan boleh berjalan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Pelayanan pekerjaan Tuhan secara khusus di Gereja Kemah Injil Indonesia, dari pusat, wilayah, daerah sampai ke jemaat lokal, Tuhan memberkati. Semuanya boleh berjalan dengan baik. Orang-orang percaya Tuhan kuatkan iman agar kami tetap mengandalkan Tuhan dalam situasi apapun. Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pada akhirnya jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, arahkanlah pandanganmu kepada Tuhan, kepada kebenaran firman Tuhan ini, dan jadilah pelaku dari firman ini.
Serta marilah kita semua arahkan hati dan marilah kita pulang. Dan terimalah berkat dari Allah. Allah sumber damai sejahtera itu telah menguduskan kamu seluruhnya. Roh dan jiwamu terpelihara dengan sempurna dan tidak akan bercacat celah hingga kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus menjemput kita sebagai saleh-salehnya. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah perbendaharaan, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah usahamu, apa saja yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Dan damai sejahtera dari Tuhan menjadi bagianmu. Sebab hamba mengakhiri ibadah ini serta memeteraikan berkat Tuhan atas umat Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Amin. Demikianlah ibadah kita, jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.